Surakarta Mediapastivinews.com. Kabar ini merupakan hasil sidang perdata yang berkait dengan jual beli tanah SHM. Sidang kali ini penggugat Handariningsih diwakili 3 penasehat hukum. Sedang tergugat akun Rumawas didampingi 4 penasehat hukum dipimpin Dedi Suwardi. Tergugat menghadirkan Sarjita SH, MHam dosen dan ahli hukum pertanahan dari STPN Yogyakarta. Dan satu saksi fakta Mujiharjo berbicara seputar tahu tidaknya jual beli yang dimaksud. Sidang terbuka digelar Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024 yang lalu di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam penjelasannya Sarjita, ahli di bidang hukum pertanahan, menjelaskan jika jual beli tanah itu tidak boleh ada kekuasaan mutlak, hal ini karena memang dilarang. Menvalidasi kewajiban dengan cermat, teliti dan cross-check objek dan pemilik merupakan kewajiban bagi notaris. Ada akibat hukum jika tidak benar sehingga perikatan jual beli bisa dibatalkan setelah mengajukan gugatan di pengadilan. Supaya hakim memutuskan perjanjiannya dinyatakan tidak syah, majelis hakim yang akan menyimpulkan dan memutus. Sebagai ahli hanya memberikan sesuai kaidah ilmu pengetahuan sesuai peraturan yang berlaku. Mengungkapkannya. Sementara itu kuasa hukum tergugat Dedi Suwardi mengungkap bicara atas penjelasan ahli maka dapat menyimpulkan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan penjualan beli tanah itu harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu proses dari jual beli di bawah tangan yang tidak sesuai dengan pemilik dan objeknya atau bukan atas nama penjual maka itu tidak benar, tandas Dedi. Untuk lebih jelasnya simak perjalanan perkara berikut ini. Para pihaknya ada penjual, pembeli. Penjualnya 5, yang punya hak hanya datang 2, yang 3 kan tidak datang, berarti kurang pihak. Nah, ini pada waktu sidang akta oleh PPAT maka tidak boleh dilangsungkan karena kurang pihaknya. Kalau dilangsungkan nanti menimbulkan masalah kemudian hari. Yang 2 bisa gugat dong, minta pembatalan akte AJB-nya. Orang yang punya atau tidak dilibatkan. Kalau jenengan misalnya punya sertifikat namanya tercantum tapi tidak dilibatkan, terus yang jual siapa? Padahal tidak memberikan kuasa ke orang lain. Nah kan cacat itu. Nah kayak gitu makanya harus divalidasi kewajiban siapa? PPAT atau notaris untuk memvalidasi ini yang datang ini dalam sidang akte ini orang yang berhak atau bukan, dipastikan. Jangan orang tidak berwenang, tidak berhak tekan akte, nanti akhirnya menimbulkan masalah di kemudian hari. Berarti itu termasuk melebihi wewenang bagaimana itu? Ya tidak profesional, tidak ahli. Akibat daripada dan itu kewajiban PPAT notaris memvalidasi para pihaknya, objeknya, hubungan hukumnya. Akibat dari itu Pak hasil produk akibat itu, hukumnya tadi kalau para pihaknya tidak cakap di ketentuan 1320 kan dapat dibatalkan dengan cara apa? Mengajukan gugatan di pengadilan supaya hakim memutuskan untuk perjanjiannya dinyatakan tidak sah. Nah, dengan tidak sah kemudian kan terhitung sejak putusan pengadilan inkrah maka perjanjiannya tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Karena kalau itu dibuat secara sah, tadi pasal mengenai asas fakta sensor panda bahwa apabila perjanjian dibuat secara sah maka mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Menempatkannya sebagai undang-undang bukan hanya PP atau peraturan yang lebih rendah. Mengikat siapapun kalau itu dibuat secara sah. Terus tadi ada semacam kuasa mutlak. Kuasa mutlak itu kalau jenengan baca bukunya Prof. Maria Smojono itu surat kuasa yang mengandung ciri-ciri. 1, di dalam klausul itu ada redaksi yang mengatakan bahwa surat kuasa ini meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali. Jadi tidak dikecualikan. Padahal yang bisa melakukan itu hanya pemberi kuasa. Nah, yang kedua, kalau surat kuasa itu tidak akan berakhir karena sebab apapun. Padahal di ketentuan yang berlaku, surat kuasa itu akan berakhir manakala dibatalkan oleh pengadilan, kemudian salah satu pihak atau dua-duanya meninggal dunia. Orang mati kan tidak ngurus, maka diteruskan ahli warisnya. Tapi kalau yang ahli warisnya itu tidak tercatat dalam akta, Pak. Ya, makanya tadi kalau sudah meninggal dulu baru pindah ke ahli waris, dibuat oleh ahli waris. Ini kalau surat kuasa mau digunakan maka ditanya dulu. Ini pemberi kuasanya masih hidup enggak? Tapi kalau sudah
digunakan baru meninggal ya sudah selesai, Iya. kuasanya sah. Tapi kalau Urusannya belum selesai gitu Pak. sudah selesai, kalau setelah digunakan baru yang pemberi kuasa meninggal, nanti kalau jadi kewajiban-kewajiban yang kuasa dilaksanakan kan diserahkan kepada ahli waris Ya. karena sudah selesai. Tapi kalau surat kuasanya belum digunakan kok tahu-tahu yang memberi kuasa meninggal, ya harus dipindah dulu ke ahli warisnya, baru ahli warisnya membuat surat kuasa lagi. Sementara kasus yang ini gimana Pak? Nah, kalau tadi faktanya seperti apa tadi saya, kalau memang benar itu surat kuasanya mutlak, maka tentunya kan dilarang oleh undang-undang PP tadi, PP di pasal 39 ayat 1 huruf D, Bunyinya apa itu? salah satu atau para pihak dalam melangsungkan jual beli itu menggunakan surat kuasa mutlak. Oh. PPAT dilarang membuat akte. Nah, jelas-jelas seperti itu. Oh iya iya. Dulu pengaturannya ya surat edaran Mendagri. Surat edaran kan lemah, sekarang dibawa ke PP loh. Ya, berarti Peraturan kalau pemerintah. jadi kalau itu peralihan haknya itu harus langsung atas nama itu di hadapan notaris dan beralih langsung itu ya Pak seharusnya. Gimana? Misalnya kan tadi kan mau beralih ke dari A ke B. Oh, maunya Nah, terus mau kan itu harus dihadirkan atau dengan gimana, Pak? dengan PPJP aja terus seolah-olah haknya beralih, ya enggak bisa. Syarat untuk peralihan hak itu harus ada AJB, akte jual beli, atau karena mungkin telah berperkara ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, nanti nunjuk putusan itu bisa dicatat di dalam buku tanah sertifikatnya, menunjuk putusan perkara nomor sekian sudah mempunyai kekuatan hukum, dinyatakan pihak yang berhak adalah si penggugat, maka penggugatnya didaftar sebagai nama yang tercantum di dalam sertifikat. Dasarnya apa? Putusan pengadilan disebutkan nomornya berapa sekian, tanda tangan kepala kantor. Kalau dalam kasus ini dengan Pak Akun ini kan tadi dibacakan kutipan akte Pak, itu ada Aktenya tadi PPJP aktenya itu. ya tadi akan PPJP ada. itu belum memenuhi syarat, nggak bisa untuk mengalihkan mendaftar peralihan hak. Oh gitu. Tadi disebutkan dibaca itu akan kan gitu, gimana? Apalagi menanggapi itu akan, gantung tadi akan itu. itu kan belum. Berarti mestinya waktu mau sidang akte, para pihaknya harus dihadirkan. Oh, Pasti bukan akan iya nek jadi, nek tidak oh gitu ya Pak. akan dibayar. Iya. Oh, belum itu dibayar kok. Tadi Bapak dalam sidang kan menyampaikan itu akta menggantung. Akta menggantung yang itu namanya akte apa, perjanjian bersyarat. Akte bersyaratnya tidak lahir kan enggak? Berarti Yang dapat mempunyai kekuatan mengikat. jadi batal, bisa batal Pak. Saya akan memberangkatkan saudara naik haji kalau saya dapat undian. Enggak dapat ya. Ya, nggak jadi. Enggak jadi ya. Kalau kamu saya nikahi tapi harus bla 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 bla, syarat yang tidak mungkin terpenuhi ya. Mesti kayak gitu kan, pemiliknya enggak mau datang. Kalau kemungkinan dari fakta sidang ini inti pokok sebagai Bapak sebagai ahli ya Pak, itu gimana Pak? Titik akhir kira dengan akta dan yang digugat ini Pak. Saya enggak bisa memberikan harapan yang mulut-mulut nanti biar hakim yang menyimpulkan dan kesaksian itu, karena hakim yang punya kewenangan menyimpulkan. Kalau saksi menyimpulkan salah, kode etiknya ahli itu hanya menyampaikan pengetahuan pengalamannya, kesimpulan pada hakim yang nanti akan mengkaitkan dengan alat bukti, keterangan-keterangan yang ada, termasuk keterangan Pak Sabda Dari ahli dari mana Pak? Sekolah Tinggi Pertanahan, bisa saya Pak Haryo Budiawan. Tim kami ngajar dan biasa melakukan pengabdian masyarakat untuk kasus-kasus pertanahan. Di STPN ya Pak? Iya, di Yogyakarta satu-satunya. Baik, terima kasih. Untuk saksi fakta memang terkait apa yang disampaikan di persidangan, bahwasannya tidak pernah disampaikan dari pihak penggugat atau saudara Andi Ningsih bahwa sudah melakukan transaksi jual beli dengan almarhum Ibu Marinta. Artinya tidak pernah disampaikan sampai dengan adanya gugatan. Kemudian berdasarkan fakta yang melalui fakta-fakta mediasi baik dari Polda maupun di pemerintahan kelurahan, juga tidak pernah disampaikan oleh saudara Handari Ningsih bahwa itu sudah dilakukan transaksi jual beli antara Handari Ningsih dengan Ibu Marinta. Ya, sepertinya nih Bapak ya sedikit mengenal dari akun ini, hubungannya apa nih Pak? Kalau akun adalah warga saya dan warga. juga beliau bendahara di pengurus
RT 01, saya ketua RW 01 dan juga ketua LPMK untuk Kelurahan Semaki. Di Semaki ya? Iya, di Semaki. Ya. Terus tadi ada juga yang ditanya, ibu itu sudah dipapa, menyampaikan dipapa, dan ini dari pihak lawyer penggugat tadi dikatakan bapak itu menyampaikan diam atau sana itu merem, itu gimana tadi? Ya, karena pada saat itu saya hanya menyampaikan apa yang terjadi. Jadi mulai dari Ibu Marintan datang bersama Saudari Handari Ningsih, kemudian bersama dengan Bapak Suwondo dan bersama dengan Polda, datangnya itu memang digandeng Bapak. Kemudian setelah duduk, yang saya sampaikan pertama kepada akun untuk sujud sungkem kepada ibu, dan itu sudah dilakukan sampai dengan menangis. Ya, terlepas itu reaksinya seperti apa, ya, kita kembalikan ke persepsinya masing-masing. Tapi dari sudut pandang saya hanya banyak diam, dan kalau diajak ngomong untuk berulang-ulang ya ada diamnya, ada ngomongnya, tapi hanya sedikit. Berkaitan dengan masalah adanya keterangan ahli dari Pak Sarisita kemarin di Pengadilan Negeri Solo sehubungan dengan ada perkara berkaitan dengan masalah perikatan jual beli yang kemudian disidangkan di Solo, yang mana telah dihadirkan ahli dari akademisi yang dia juga adalah dosen ya, khusus berkaitan masalah bidang PPAT atau bidang pertanahan. Dari keterangan ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap proses berkaitan dengan masalah pelaksanaan jual beli itu harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan kasus yang ada, karena pada saat proses awal terjadi jual beli di bawah tangan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, dan itu objeknya bukan atas nama penjual, namun penjual juga tidak ada kuasa khusus dari pihak atas nama sertifikat, yang mana atas nama sertifikat ini juga tidak dihadirkan, maka proses jual beli tersebut itu adalah cacat hukum juga. Apalagi pada saat itu juga ada sengketa di pengadilan. Ya, kalau berdasarkan keterangan ahli tersebut bahwa dalam setiap proses peralihan hak atau balik nama atau perjanjian, bila mana objek sengketa itu adalah dalam kondisi objek jual beli tersebut dalam kondisi sengketa, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini yang harus menjadi perhatian itu adalah merupakan menjadi kewajiban dari seorang PPAT atau seorang notaris untuk menolak atau tidak melaksanakan terhadap proses dilakukan suatu perikatan jual beli bila mana memang dari awal prosesnya sudah tidak benar. Dan kita melihat memang dalam kasus ini suatu kasus yang lebih bersifat rekayasa, banyak rekayasanya gitu. Karena perikatan jual beli itu pada dasarnya itu secara formal ada, tapi secara material bahwa pembayaran itu tidak pernah dilakukan. Walaupun bukti formalnya itu ada, tapi secara material sebenarnya tidak ada, tidak pernah terjadi. Dan itu dapat dibuktikan bahwa berdasarkan dari keterangan saksi yang ada, bukti uang yang disetor maupun bukti-bukti yang kita dapatkan itu tidak ada bukti uang yang diterima oleh penjual, dan di rekeningnya sama sekali tidak ada. Apalagi itu uang ratusan juta ya. Sangat tidak mungkin bahwa uang itu cuma dibawa ditenteng, hanya dibawa disimpan di bawah kasur, itu nggak mungkin. Apalagi kemudian si penjual ini ternyata dalam proses kesehariannya itu
mengambil uang pensiun. Maka logikanya itu kalau dia menjual tanah, menerima uang sedemikian besar ratusan juta, tidak mungkin dia akan mengambil uang pensiun untuk dirinya, untuk kehidupannya. Nah, ini saja sudah menandakan, sudah menunjukkan bahwa memang secara faktual, secara material, oke, formalnya itu ada, tapi itu sifatnya rekayasa. Secara formalitas ada dibuat, tapi sebenarnya secara material itu apa yang di data yang ada, fakta yang ada itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi lebih ke arah jual beli pura-pura lah. Nah, seolah-olah terjadi jual beli, pada prinsipnya itu hanya sebagai performa aja. Dan ini yang menurut saya itu tidak benar. Dan itu mengapa ini menjadi proses hukum, terlepas nanti bagaimana pengadilan untuk menentukan, tapi kami punya keyakinan bahwa klien kami selaku putra dari pihak penjual yang memang tidak pernah menerima uang hasil penjualan tersebut, ya menolak adanya gugatan dari pihak pembeli yang seolah bahwa dia itu telah membayar. Pada dasarnya tidak, karena klien kami dalam hal ini juga sangat mengetahui persis kondisi dari pihak pembeli, karena sebenarnya antara pihak pembeli penjual ini kan masih hubungan keluarga dan hubungan dekat, sehingga klien kami sendiri selaku putra dari pihak penjual ini juga memahami kondisi latar belakang ekonomi dari masing-masing keluarga gitu. Dan kalau itu memang dibeli sekian itu sudah tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau itu memang terjadi jual beli pura-pura, ya, karena memang ternyata dalam proses selama pihak penjual ibunya ini yang pada saat itu ikut di tempat adik-adiknya itu, dia seolah-olah lupa, memang sengaja seolah-olah dilupakan dengan anaknya. Memang sengaja diciptakan sedemikian rupa, sehingga ketika proses terjadi ada laporan dan lain-lain, dan ibunya maupun yang merasa membeli pun tidak pernah menyampaikan di forum di lain yang berkaitan dengan persoalan-persoalan menyangkut sertifikat bahwa objek sengketa itu telah dibeli. Tidak ada. Baru setelah ibunya dari pihak tergugat, yaitu adalah dari pihak penjual meninggal dunia, baru disampaikan dalam satu forum itu ketika dilaporkan di pidana di Polda, dinyatakan dengan bukti bahwa dia telah membeli. Tapi selama ini ketika ibunya masih hidup, dia tidak pernah menyatakan bahwa itu dia telah membeli tanah itu. Sehingga atas nama pemilik tidak tahu sama sekali, Pak. Dan tidak tahu sama sekali. Klien kami selaku putra juga tidak tahu. Ini sangat tidak logis. Kalau itu memang dia itu betul membeli, justru pembeli ini akan menyampaikan bahwa ini sudah saya beli. Logikanya kan begitu, apalagi dia belinya katanya sejak tahun 2016. Ya. Sampai terakhir tahun 2022, itu pun dia belum pernah menyampaikan bahwa itu dia pernah beli. Setelah ibunya meninggal pun tidak pernah menyatakan dia telah membeli, kecuali setelah dilaporkan di kepolisian bahwa dia mengeluarkan bukti itu. Dan bukti itu pun juga sangat aneh. Bukti kwitansi ditandatangani saksi-saksi, kwitansinya itu tidak lazim. Kwitansi itu tanda terima uang antara pemberi dan penerima, udah. Objeknya belum ketemu sama. Ya kalau memang itu benar kan ngapain juga harus terus ditandatangani saksi bahwa saya menyaksikannya, nggak benar. Loh, kalau memang ada kemudian bukti transfer ke rekeningnya ibu itu dari nilai uangnya itu ada sekian gitu misalnya, itu masih, ya logikanya itu masih ada. Ini nggak ada sama sekali. Ya. Nilainya berapa, Pak? Itu 800 juta. 800 juta di rekening ibunya itu tidak ada. Dia hanya menerimanya sekitar setiap bulan itu 2 juta ya. Itu berkaitan dengan uang pensiun saja. Jadi lebih dari itu juga tidak ada.
menurut saya sangat tidak logis dan memang sangat tidak logis. Silakan dia buktikan kali kita udah di jawaban kita pun kita juga bersidang tuh angkat sumpah. Sumpah pocong sama klien saya pun juga berani. Terus kemarin sempat dari pihak Bapak ini mengutip dari bagian dari akta yang itu dibacakan akan menjamin kemarin gimana Pak? Ya itu begini. Jadi di pembuatan akta itu juga tidak benar karena di akta itu tidak boleh yang perjanjian menyatakan di situ kan seolah-olah bahwa penjual menjamin bahwa akan begini akan tidak akan terjadi apa-apa dan dalam pengertian bahwa ahli warisnya juga akan setuju apa-apa itu kan, dan itu tidak lazim. Pada kondisi penjual ini adalah sudah sangat tua, sepuh, dan kondisi juga sakit-sakitan, dan kondisinya juga di bawah tekanan, memang sering lupa dan sering ini memang seharusnya dari pihak pejabat pembuat tanah, dari PPAT-nya, dari notarisnya, dia harusnya minta dihadirkan ahli warisnya. Oh gitu ya, dihadirkan di Iya, forum itu di dia hadapan notaris ya Pak. turut hadir. Sehingga mungkin Kalau itu ada untuk mengetahui, mungkin kalau terlepas bahwa dia ikut tanda tangan atau nggak ikut tanda tangan tak penting, tapi dia dipanggil dihadirkan bahwa ini itu yang benar. Kalau itu tidak ada rekayasa, saya rasa ya mungkin apa adanya, mungkin hadir nggak mesti dihadirkan. Tapi kalau ada rekayasa kan bagaimana sembunyi-sembunyi membuat suatu PPJB yang merugikan kepentingan ahli waris, ya itu yang terjadi. kalau ending dari Bapak selaku penasihat hukum apa Pak yang kira-kira ada titik temu terakhir nanti, apakah itu dibatalkan, entah itu Ya dikembalikan, karena gimana? prosesnya sebenarnya sudah tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur yang ada, dan itu cacat hukum, maka perjanjian itu harus batal demi hukum. Dan jual beli itu juga batal demi hukum. Apalagi di perjanjian itu juga disebutkan berkaitan dengan masalah menyangkut surat kuasa mutlak juga dicantumkan, juga tidak boleh, dan itu telah melanggar undang-undang. Jadi kuasa mutlak itu dari pihak yang diberi kuasa itu menjadi bagian Iya, dasar. jadi seolah-olah penjual memberikan kuasa mutlak juga untuk ini, kan itu nggak benar. Padahal itu pembuatan kuasa mutlak itu sudah dilarang, tidak dibolehkan, tapi pejabat pembuat notarisnya itu membuat juga gitu. Nah, ini yang tidak benar. Seharusnya langsung dari atas nama pemilik sama Ya maunya kan begitu. Dan mereka juga menyatakan mengapa itu seharusnya itu langsung di AJB. Mengapa PPJP? Ya karena memang ada sengketa. Kalau proses AJB itu sendiri Pak, ini kan ini sudah beralih nama, dan ini untuk kembali balik nama itu seperti apa Pak, misalnya kan dibatalkan gimana? Nah kalau itu misalnya AJB, logikanya begini, kalau itu jual beli itu benar ya langsung balik nama ke atas nama pembeli, langsung kita di notaris langsung buat akta jual beli, bukan perikatan jual beli. Perikatan jual beli kan ada syarat yang belum selesai, misalnya pembayarannya baru sebagian belum dilunasi, atau kalau itu tanah sawah atau harus dikeringkan. Kalau ini kan sebenarnya tidak ada persoalan. Kalau dalam konteks tanda petik, kalau dianggap itu hal yang wajar, maka jual beli itu ya langsung akte jual beli. Tapi karena ini sifatnya rekayasa, ya memang dibuat bagaimana suatu perikatan itu dalam rangka itu ingin menguasai objek itu. Jadi pantasnya karena itu tidak apa ya, masuk dari itu berarti dapat batal demi hukum gitu ya Pak ya? Gimana? Batal demi hukum kira-kira Pak ya? Tidak sesuai kan tadi Pak? Ya kalau begini, dari segi hukumnya satu, bahwa jual beli walaupun di bawah tangan, tapi pada saat transaksi jual beli itu kan sertifikat juga atas nama orang lain, tidak disebutkan di situ bahwa ini atas nama ini, atas nama ini. Dan pembelinya karena memang ini
sebenarnya pura-pura ya, nggak ada merasa beban. Seolah dia terus langsung melunasi, logikanya nggak ada sertifikatnya, nggak apa-apa dia membeli langsung 800 juta, seolah-olah itu dia ngasih uang 800 juta tanpa pegang apa-apa. Nggak ada logikanya itu di ini. Orang jual beli 50 juta, 100 juta aja harus dengan berbagai perikatan apa dia pegang sertifikat, ini kan nggak ada. Nah, Itu. termasuk dari gugatan ini yang tergugat ini kan wan prestasi, gimana Pak? Kan ini apa itu tidak salah alamat atau gimana? Ya kalau wan prestasi gimana, kapan? Klien kami tidak pernah wan prestasi terhadap itu. Ya untuk menyatakan prestasi apa, kecuali klien kami dulu Mas Akun itu dihadirkan, Oh, ikut tanda tangan Pak ya? itu tanda tangan. Kan itu Ini kan enggak. oh, Itu ya. jadi yang digugat yang mana kan gitu apa kan enggak Nah, ya. salah sasaran Ya berarti itu kan? setidak-tidaknya itu di NU. Gugatan itu tidak diterima. Ya. Kalau tidak tolak tidak diterima lah. Di edukasinya apa Pak? Ini kan hukum kan harus jelas Pak. Pesan Bapak apa ini? Ya begini, bahwa kalau menyangkut perkara ini, memang perkara ini ada proses panjangnya. Karena mengapa suatu perkara itu menjadi proses panjang? Karena memang ada yang tidak benar. Kalau sesuatu itu benar, itu tidak akan lama-lama atau tidak akan masalah. Jadi sesuatu yang ada masalah yang berlarut-larut dan kemudian ada menimbulkan suatu sengketa itu karena memang ada masalah. Saya rasa kalau dia membeli dalam kondisi tidak ada masalah, duitnya ada, uangnya jelas, nggak ada persoalan. Atau kalau mungkin pikiran kami penjual uangnya karena yang beli itu adiknya, kalau itu dihibahkan beda lagi masalahnya. Oleh karena ini mekanisme prosedur yang dilakukan menurut saya tidak benar dan banyak kesalahan daripada notarisnya, artinya selaku penjual pejabat pembuat tanah yang lalai menurut saya. Ya harusnya gugatan ini nanti